Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Kasanah. Kali ini aku mau bacain kutipan dari buku yang pernah aku baca nih. Isinya tuh kayak gini. Aku tidak pernah meminta seseorang untuk tetap tinggal. Dan aku tidak pernah menahan seseorang untuk pergi. Siapapun boleh datang dan hilang dari hidupku sesuka hatinya. Tak apa, pergilah. Kali ini aku ikhlas jika kau ingin berlari jauh meninggalkanku. Tak akan aku kejar, tak akan aku pinta untuk kembali, tak akan aku paksa untuk berputar arah. Hanya akan aku pandang, akan aku ucapkan hati-hati, dan banyak-banyak kata terima kasih saja. Bukan karena aku tidak sanggup berjuang, tapi karena sudah terlalu sakit dibuang. Biarlah, mungkin ini memang jalan yang paling baik untuk kita, dan jalan yang paling kau inginkan. Semua orang berhak memperjuangkan kebahagiaannya masing-masing, termasuk dengan cara menyakiti seseorang. Doaku hanya satu. Semoga tidak ada penyesalan. Selamat jalan. Temukanlah seseorang yang lebih baik dari diriku. Lebih mampu menjaga dan membuatmu bahagia, lebih bisa mencintaimu dengan hebat, memelukmu dengan erat. Seseorang yang selalu siap mendengarkan kapanpun kau ingin bercerita, selalu bersedia menghapus air mata, dan yang terpenting, selalu menyebut namamu di dalam doa-doa. Tentang aku, tak perlu khawatir. Aku sudah terbiasa melepaskan dan dilepaskan. Aku sudah cukup mahir menutupi luka yang hadir. Aku sudah cukup terlatih untuk pura-pura tak bersedih. Hati-hati ya. Semoga lekas menemukan apa yang kau cari. Jangan lagi menoleh ke arah aku yang menyedihkan ini. Nanti, entah semesta berbaik hati mempertemukan kita kembali. Semoga rasa ini sudah tidak untukmu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast semuanya. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya sebagai moderator. Di sini kita akan membahas tentang perempuan berpendidikan tinggi. Mungkin saya akan bertanya nih kepada narasumber kita malam ini, bagaimana menurut pendapat kakak nih terkait dengan perempuan dan pendidikan tinggi? Menurut saya nih ya, perempuan dan berpendidikan tinggi itu adalah dua hal yang berbeda ya gitu ya, kayak perempuan itu kan berarti seorang wanita ya, definisinya seperti itu kurang lebih. Tapi untuk berpendidikan tinggi itu berarti artinya seseorang yang mengenyam atau menempuh pendidikan tinggi, dan itu cenderung seperti disebutnya S1, S2 seperti itu kan ya Kak. Nah, dalam hal ini juga perlu diperhatikan gitu. Berpendidikan tinggi itu bukan berarti kita harus kayak mengejar S1 atau S2 gitu. Tapi lebih kayak yang gimana kita meluruskan niatnya itu, terus
gimana sih nanti setelah kita menempuh pendidikan itu, apa yang udah kita berikan ke masyarakat, atau kontribusi apa sih yang udah kita kasih gitu ke masyarakat, ke orang terdekat, atau ke diri kita sendiri khususnya gitu kan ya Kak. Iya benar Kak. Untuk selanjutnya mungkin ada pendapat lain nih dari kakak narasumber. Dipersilahkan nih untuk Kak Nurul Fauzia. Kalau menurut saya perempuan dan pendidikan itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin. Jadi intinya pendidikan tanpa perempuan itu berarti pendidikan gagal mendapatkan esensi menciptakan keadilan yang humanis gitu. Kalau perempuan tanpa pendidikan tentunya adalah sesuatu yang kurang gitu sih Kak. Gitu aja sih. Oke, jadi keduanya itu harus seimbang ya Kak antara perempuan dan pendidikan. Ya, jadi teman-teman semua itu harus mematahkan tuh stigma yang masalah perempuan itu tidak perlu berpendidikan terlalu tinggi gitu tuh. Teman-teman harus matahin nih sama prestasi-prestasi yang bisa nih dari kita sebagai perempuan kita ciptain di masa muda sekarang ini gitu. Iya Kak, apalagi untuk perempuan-perempuan di luar sana nih, untuk teman-teman sobat podcast harus banyak nih cari kegiatan-kegiatan di luar yang bisa hanya mendapatkan prestasinya gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk sedikit dalam nih Kak tentang perempuan berpendidikan tinggi nih. Karena banyak kan ya di luar sana mengenai pendapat dari orang-orang luar nih. Kenapa sih Kak perempuan itu harus berpendidikan tinggi? Gimana nih untuk pendapat kakak-kakak narasumber yang ingin mengemukakan pendapatnya, dipersilahkan. Iya baik, terima kasih Kak. Saya izin menanggapi dari pertanyaan, kenapa sih perempuan itu harus berpendidikan tinggi? Ada beberapa alasan kenapa perempuan sebaiknya itu berpendidikan tinggi. Nah, alasan yang pertama bisa kita tinjau dari perspektif sebagai perempuan. Biasanya perempuan yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki wawasan yang luas. Nah, dampak dari perempuan yang memiliki wawasan yang luas itu nantinya bisa berdampak ke kemandirian seorang perempuan. Kemudian yang kedua, bisa juga kita tinjau perempuan sebagai seorang istri. Dengan seorang istri memiliki, ketika seorang istri itu memiliki pendidikan yang tinggi, nanti ketika di dalam rumah tangganya ada suatu masalah, seorang istri itu akan mampu membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa juga nih kita tinjau dari perspektif perempuan sebagai seorang ibu. Ngomong-ngomong soal ibu, sering banget nih kita dengar ungkapan seperti ini. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Nah, benar banget tuh. Jadi, ketika seorang perempuan atau ibu memiliki pendidikan yang tinggi, nanti akan berdampak, ibu akan menjadi guru terbaik untuk anaknya. Iya, Kak, benar juga. Nah, ngomongin tentang menikah nih, Kak. Nah, ada nih, Kak, kayak pernyataan, kenapa sih perempuan dengan gelar tinggi itu pasti katanya akan susah mendapatkan jodoh. Nah, gimana sih menurut pendapat dari kakak-kakak narasumber kita? Kalau ngomongin masalah jodoh nih ya, jodoh tuh udah ditulis lah istilahnya. Jadi kita mau gitu ya, gimana juga, iya benar. Gimana juga pasti kita udah dapet jodoh. Jadi nggak perlu takut berpikir kalau pendidikannya mau tinggi ini takut nggak dapet jodoh. Nggak, kayak misalnya itu kayak nggak mungkin gitu loh. Bener banget tadi Kalvi bilang kalau jodoh itu cerminan diri kita sendiri gitu. Kalau kualitas diri kita aja baik, insya Allah jodoh kita juga pastinya baik kayak gitu. Nah, sekian mungkin teman-teman dari pembahasan kita dari awal sampai akhir. Mungkin dari kakak narasumber ada yang mau closing statement nih, dipersilahkan kakak. Baik Kak Alfi, izin memberikan closing statement ya. Iya Kak, silahkan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting nih, terutama buat kita nih para perempuan. Alangkah baiknya jika kita memiliki wawasan yang luas, yang nantinya dapat bermanfaat untuk kita ke depannya, baik dalam membina rumah tangga maupun dalam mendidik anak kita. Selain itu juga, kita juga dapat mandiri baik dalam pikiran maupun finansial. Cukup, Kak. Oke, terima kasih. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pasti baik dong. Atau mungkin ada yang lagi sakit hati. Karena si tetangga suka iri, makanya kita digibahi. Enggak ya?
Misalkan teman-teman semua lagi sakit hati. Nah, ini cocok banget waktu yang tepat buat kalian mencurahkan isi hati melalui karya. Nah, bagaimana bagaimana Kak? Gimana? Seperti apa? Kita meluapkannya gimana? Nah, itu bisa dengan puisi buat teman-teman yang suka membaca, bisa membaca puisi milik diri sendiri juga bisa, orang lain bisa. Menulis puisi, melukis, menciptakan novel, berkarya, dan masih banyak lagi karya-karya yang bisa kita ciptakan seperti itu. Sesuai tema pada kali ini yaitu berkarya di masa pandemi. Di sini saya akan bacakan puisi karya saya sendiri. Nah, judulnya Adinda. Sampai sekarang, aku bisa apa? Hari-harimu penuh dengan luka. Akankah kau terus berduka hingga matahari tenggelam tiada? Itu tidak akan membuatmu bahagia, Dinda. Rapikan kenangan yang ada, aku ingin melihatmu tertawa bahagia. Itu puisi pertama aku, dan ini puisi yang kedua, judulnya Sampai Jumpa. Malam yang indah, kelam berbisik tiada. Rasa bahagia menyelimuti keindahan alam raya. Dalam ingatanku, hanya kamu yang ada. Semoga salamku tetap kau jumpa. Meskipun kau jauh di atas sana, sedang aku tenggelam sedalam lautan samudra. Tapi ingat, semesta tak akan mendua. Itu guys, puisi karya aku sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan suara ini, tetap semangat dan taat ya. Tetap berjuang walaupun tumbang. Perihal luka dan bahagia, tenang saja. Allah sudah mengatur semuanya. Tugas kita apa? Tugas kita berusaha dan berdoa. Semangat untuk kedepannya, kita mengejar bahagia bersama. Oke, saya Intan Sahira, mahasiswi Universitas Negeri Malang. See you next time. Berkarya di tengah pandemi, wajib adaptasi dan transformasi digital. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak usaha pelaku ekonomi kreatif terhenti. Meski demikian, masih ada juga yang mampu bertahan dan terus berkarya. Syaratnya, mereka mau beradaptasi dan bersedia melakukan transformasi digital. Sutradara film Hanung Bramantyo sudah membuktikannya. Diceritakan Hanung, kebanyakan aktivitas pekerja seni terhenti seketika. Padahal kata Hanung, saat pandemi mulai ramai diperbincangkan pada Maret lalu, Hanung tengah menjalankan 3 produksi film. Film dengan judul Tersanjung, Surga Tak Diruntuhkan 3, dan Ibunda. Dalam waktu bersamaan, Hanung mengatakan ada film berjudul Mekah Coming yang saat itu juga sedang diputar di bioskop. Saat pandemi, semuanya berhenti total. Yang gala premier tidak jadi tayang sampai hari ini. Yang sudah tayang di bioskop langsung turun, drop karena tidak ada penonton. Yang sedang syuting seminggu lagi mau selesai harus berhenti. Katanya dalam dialog produktif, industri kreatif melawan hantaman pandemi di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketika dia mencoba memaksakan diri untuk melanjutkan syuting di Yogyakarta, masyarakat sekitar lokasi menolak kehadiran timnya. Apalagi saat itu kebanyakan krunya berasal dari Jakarta, yang menjadi salah satu epicentrum penyebaran COVID-19. Hanung akhirnya tidak punya pilihan selain menghentikan syuting dan tetap tinggal dengan keluarganya di Yogyakarta hingga saat ini. Sisi positif pandemi, saya semakin dekat dengan anak-anak saya.
Tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung 2-3 minggu. Saya merasa kalau saya tidak berbuat sesuatu, saya pusing. Saya bisa gila, tenangnya. Ketika kebosanannya memuncak karena harus berdiam diri di rumah selama berbulan-bulan, Hanung kemudian memutuskan untuk membuat film pendek bersama anak-anaknya dengan berbekal kamera handphone. Film pendek besutan Hanung dan anak-anaknya ini kemudian tayang di salah satu laman situs berbagi video. Gayung bersambut, film tersebut ditonton hingga 700.000 orang dan akhirnya dilirik sponsor. Ternyata kreativitas muncul ketika diri kita terpenjara. Kepepet baru muncul, guraunya. Hal ini diamini juru bicara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prabu Revolusi. Ia mengatakan ada 2 tipe manusia yang sukses bertahan hidup ketika pandemi. Manusia yang adaptif dan manusia yang melakukan transformasi teknologi. Hal yang terjadi pada Hanung diakuinya merupakan contoh manusia yang sukses dalam melakukan transformasi digital. Namun sayangnya, kata Prabu, masih banyak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang gagap menanggapi pandemi ini karena tidak mau beradaptasi dengan situasi pandemi dan tidak mau melakukan transformasi digital. PR-nya adalah masih banyak yang belum seperti itu atau gagap ketika menghadapi pandemi ini. Kemenparekraf membuat program inkubasi untuk filmmaker agar tetap berproduksi, kita bantu dengan insentif atau penulisan skenario